3 November 2025 Tim Investigasi Khusus. Hari ini, kami menerima informasi yang mengejutkan. Bukan dari laporan resmi, bukan dari polisi, bukan dari media umum. Tapi dari celah sunyi di antara fakta-fakta yang tidak sinkron, dari suara-suara kecil yang takut berbicara terlalu keras. Dan semua berawal dari satu nama. Taka. 3 Juli 2025, jalur mati, suara diam. Seorang pemuda, Taka, 18 tahun, dikabarkan tewas tertabrak kereta api di sebuah lintasan aktif yang tidak terlalu ramai. Ia bukan dari kalangan biasa. Bahkan sebaliknya, keluarganya dikenal tertutup, mewah namun misterius, dan hingga kini tidak memiliki catatan pekerjaan atau bisnis apapun. Namun kekayaannya selalu bertambah. Setiap hari, kami tidak hanya melihat ini sebagai insiden kecelakaan biasa, tapi sebagai sebuah tanda awal bahwa sesuatu disembunyikan dari mata publik. Setelah kematian Taka, kami menelusuri ke TKP. Pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, itulah waktu yang disebut warga sebagai momen terakhir Taka terlihat hidup. Namun ketika kami mulai bertanya, kesaksian warga dan penjaga rel tidak konsisten. Penjaga palang mengatakan Taka sengaja menghentikan sepeda motornya di tengah rel. Warga lain menyebut ia tergelincir dari motornya dan berusaha bangkit, namun tidak sempat. Satu saksi tambahan menyebut tidak ada suara klakson peringatan dari kereta yang mendekat. Yang ganjil, tidak ada rekaman CCTV yang diserahkan ke publik. Bahkan pihak kereta menyatakan kamera sedang tidak aktif saat kejadian, untuk alasan teknis. Kebingungan dan ketakutan yang terasa nyata. Kami merasa ada yang tidak masuk akal. Kesaksian berubah. Bukti tidak jelas. Tidak ada peliputan resmi dari media besar. Hanya satu berita pendek di media lokal, lalu hilang begitu saja. Karena itu, kami memutuskan menginap di penginapan sederhana, sekitar 6 km dari lokasi kejadian. Bukan karena nyaman, tapi karena hanya di tempat itu kami tidak diperhatikan. Sekitar pukul 1.20 dini hari, kami mendengar suara kendaraan berhenti di luar penginapan. 3 motor, tanpa plat nomor. Tidak mengetuk, tidak berbicara. Hanya diam. Sekitar 15 menit kemudian, mereka pergi tanpa jejak. Staf penginapan, ketika kami tanya pagi harinya, hanya berkata, "Kalau kalian mau aman, jangan terlalu jauh masuk urusan itu." Mengapa semua ini aneh? Biasanya, setelah kecelakaan, keluarga korban akan menyuarakan keadilan. Tapi pada kasus ini, tidak ada tangisan keluarga. Tidak ada pemakaman terbuka. Tidak ada investigasi lanjutan. Hanya tubuh, dibawa diam-diam, dan dilupakan. Namun ada desas-desus yang beredar, bahwa Taka bukan anak biasa, bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, mungkin organisasi, kelompok, atau keluarga dengan koneksi gelap yang tidak ingin disorot. Kesimpulan sementara, kematian Taka mungkin tampak seperti kecelakaan biasa, tapi bila digali lebih dalam, semuanya terasa terlalu rapi. Terlalu cepat. Terlalu dibungkam. Kami tidak bisa menuduh siapapun. Tapi kami tahu. Fakta sedang disembunyikan. Kebenaran sedang dijauhkan. Dan Taka mungkin mati bukan karena kelalaian, tapi karena seseorang menginginkannya mati. Kami belum selesai. Laporan berikutnya akan membahas siapa saja yang mengunjungi rumah Taka sebelum ia meninggal. Dan mengapa PT KAI tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atau penyelidikan mendalam atas insiden ini. 4 November 2025 Tim Investigasi Khusus. Setelah lebih dari 1 minggu penyelidikan mandiri, tim kami akhirnya memperoleh bukti visual pertama yang mengubah arah seluruh kasus. Rekaman dari dashboard mobil milik warga yang kebetulan sedang melintas dekat lokasi kejadian pada 3 Juli 2025, pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Rekaman itu berdurasi 42 detik. Tanpa suara. Tapi cukup jelas.
Dalam rekaman itu, terlihat Taka tengah mengendarai sepeda motor, lalu berhenti mendadak di tengah lintasan rel. Ia tampak menoleh ke arah kanan, menyadari suara kereta yang belum terlihat. Taka panik. Dalam usahanya memutar balik, ban depan motornya tergelincir, tubuhnya jatuh ke kanan. Ia bangkit cepat, tapi kakinya terlihat tersangkut pada rangka motor. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah bagian berikutnya. Tidak ada satupun warga di dekatnya yang bergerak membantu. Petugas palang berdiri dekat, dan tidak bereaksi. Kereta muncul dari arah kanan. Taka masih berjuang. Tapi, tak cukup waktu. Reaksi keluarga, dia bisa selamat jika ada yang menolong. Saat keluarga Taka melihat rekaman itu, kami serahkan secara pribadi dengan izin pemilik mobil. Reaksi mereka sangat emosional. Bukan hanya karena detik-detik mengerikan itu terekam, tapi karena nyawa Taka seharusnya masih bisa diselamatkan. Kalau ada satu orang saja yang bantu angkat motornya, dia masih hidup, ujar salah satu kerabat dekatnya. Ini bukan semata kecelakaan. Ini adalah pembiaran. Dan itu jauh lebih menyakitkan, ucap sang ayah, dingin namun bergetar. Petugas rel, diam dan menolak bicara. Kami kembali mengunjungi pos penjagaan rel. Namun petugas yang sebelumnya kami wawancarai menolak membuka pintu. Ia hanya meninggalkan pesan tertempel di kaca jendela. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa bicara lagi. Warga, kami takut. Semuanya terlalu cepat. Beberapa warga yang sebelumnya bersedia memberikan kesaksian kini menghindar. Satu-satunya yang sempat kami temui hanya berkata, "Sejak kematiannya, malam-malam kami tidak tenang. Kami tahu anak itu bukan orang sembarangan." Keluarga Taka disebut-sebut memiliki koneksi dengan jaringan yang lebih besar. Dan kini, kematian Taka bukan hanya tragedi personal, tapi bisa menjadi bahan pembalasan diam-diam terhadap sistem yang dianggap tidak peduli. Kami belum bisa mengonfirmasi apakah benar ada rencana lanjutan dari pihak keluarga, namun satu hal pasti. Rekaman ini tidak akan kami diamkan. Dan kematian Taka tidak akan terkubur hanya dengan satu pernyataan dari PT KAI. 5 November 2025 Tim Investigasi Khusus. Sudah lebih dari sebulan sejak insiden tragis yang menimpa Taka, 18 tahun, pemuda misterius yang tewas di rel kereta api. Namun hingga hari ini, tidak ada perkembangan nyata dari pihak PT KAI, dan tidak ada penyelidikan terbuka dari instansi terkait. Sementara itu, tim kami terus menggali informasi, menemukan potongan demi potongan yang menunjukkan bahwa insiden ini bukan kecelakaan biasa, melainkan penuh kelalaian dan sikap lepas tangan yang disengaja. Sikap PT KAI, diam, datar, dingin. Sejak awal kasus ini muncul ke publik, PT KAI belum pernah menggelar konferensi pers, tidak mengeluarkan penyelidikan internal terbuka, bahkan tidak menghubungi keluarga korban secara langsung. Ketika kami mengirimkan permintaan wawancara resmi, respons yang kami terima hanya berupa balasan satu kalimat melalui email. Insiden tersebut sudah ditangani sesuai prosedur dan dinyatakan selesai. Tidak ada rincian. Tidak ada empati. Seolah kejadian kemarin gak pernah dianggap serius. Bahkan kami yang tinggal dekat rel gak dikasih penjelasan apa-apa, ucap seorang warga yang tinggal 300 meter dari lokasi kejadian. Kesimpulan sementara. 1 anak mati. Rekaman hilang. Petugas diam, PT KAI membisu, kematian Taka saat ini bukan hanya tragedi pribadi, tapi mulai tampak sebagai simbol dari sistem yang lebih memilih menyapu bersih jejak, daripada menyapu bersih kebenaran. Kami akan terus menyelidiki. Karena jika yang berkuasa memilih tidak peduli, maka rakyat hanya bisa berharap pada suara yang tidak bisa dibungkam, fakta. Seolah nyawa Taka hanya angka dalam laporan kecelakaan. Kami mencoba meminta akses terhadap laporan internal kejadian yang biasa dicatat dalam sistem PT KAI, namun kami tidak diizinkan untuk melihatnya.
Warga merasa diabaikan. Tak hanya keluarga korban, warga sekitar lokasi kejadian pun mulai merasa diperlakukan seolah tidak penting. Beberapa menyebut bahwa setelah insiden, tidak ada evaluasi keamanan, tidak ada penambahan penerangan, bahkan palang otomatis tetap rusak selama berminggu-minggu. Lintasan ini secara teknis sudah tidak layak sejak 2019. Tapi belum ada pembaruan. Bahkan lampu rel terlihat seperti pakai bohlam biasa. Penjaga rel yang tidak siaga. Selama kami mengamati dari kejauhan selama 2 hari, petugas palang jarang berada di posnya. Pada jam-jam sibuk, sering terlihat pos kosong selama 15-30 menit. Ini memperkuat kecurigaan bahwa pada hari Taka meninggal, petugas tidak benar-benar siaga, dan tidak berupaya menghentikan kereta atau memberi peringatan kepada Taka. Sumber internal kami bahkan menyebut, jadwal kerja petugas pada hari itu dimodifikasi di sistem internal setelah kejadian. Tidak ada tindakan perbaikan setelah kejadian. Yang lebih mengherankan, tidak ada perbaikan berarti yang dilakukan PT KAI sejak insiden terjadi. Semua dibiarkan seperti semula, seolah tidak ada tragedi yang menewaskan seseorang di sana. Tidak ada penggantian aspal. Tidak ada tambahan rambu. Tidak ada pengerjaan ulang sistem keamanan. Kesimpulan sementara. Temuan teknis ini jelas. Lintasan tempat Taka meninggal adalah lintasan yang berbahaya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, semua pihak yang berwenang mengetahuinya, namun membiarkannya. 1 nyawa hilang bukan karena nasib buruk, tapi karena pembiaran sistematis. 6 November 2025 Tim Investigasi Khusus. Setelah penyelidikan dokumen menemui kebuntuan akibat sikap tertutup dari PT KAI, tim kami turun langsung ke lokasi kejadian di lintasan kereta tempat Taka kehilangan nyawanya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan bantuan analis rel independen dan teknisi transportasi yang tidak terikat dengan BUMN. Temuan kami di lapangan justru memperkuat kecurigaan bahwa kematian ini terjadi di lingkungan yang secara fisik tidak layak dan berisiko tinggi, namun dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Penemuan di lokasi, tanpa palang otomatis, penerangan minimal. Lintasan tempat kejadian ternyata tidak memiliki palang otomatis. Hanya terdapat palang manual yang dioperasikan secara manual oleh 1 petugas jaga. Lebih dari itu, tidak ada lampu peringatan di sisi rel tempat Taka datang. Tidak ada pengeras suara atau klakson otomatis sebagai peringatan kereta datang. Aspal jalan dekat rel rusak parah dan licin saat hujan. Saat Taka tergelincir, kondisi cuaca memang sedang lembab. Seorang teknisi independen menyatakan, dan hingga hari ini, PT KAI masih cuek bebek. Laporan selanjutnya akan menggali siapa yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan jalur tersebut, serta mengapa PT KAI masih menolak untuk mengakui kesalahan sistemik. Kami akan terus mendesak, karena kebenaran tidak akan berhenti di atas rel yang rusak. 7 November 2025 Tim Investigasi Khusus. Setelah melakukan investigasi teknis dan lapangan yang memperlihatkan begitu banyak kelalaian di lokasi kecelakaan, kini fokus penyelidikan kami beralih ke 1 pertanyaan mendasar. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi lintasan tempat Taka tewas? Struktur yang rumit, tapi tak bergerak. Dalam struktur operasional PT KAI, tanggung jawab pengawasan dan perawatan lintasan rel dibagi ke dalam beberapa divisi. Divisi Jalan dan Jembatan bertanggung jawab atas kondisi fisik rel dan jalan sekitarnya. Divisi Keselamatan Operasi bertanggung jawab atas sistem peringatan, palang otomatis manual, dan SOP kejadian darurat. Divisi Humas dan Layanan Masyarakat bertanggung jawab atas transparansi informasi dan tanggapan terhadap insiden. Namun, dari penelusuran kami, tidak satupun kepala divisi di wilayah tempat kejadian pernah muncul di publik atau memberikan pernyataan terbuka. Saat kami mencoba melacak siapa pejabat teknis yang memiliki kewenangan langsung atas perlintasan tempat Taka meninggal, kami dihadapkan dengan jawaban yang mengejutkan dari kantor cabang operasional setempat.
Kami tidak bisa memberikan nama siapapun yang bertanggung jawab, karena datanya sedang dalam pembaruan. Pembaruan? Saat nyawa sudah hilang? Tak satu pun nama pejabat teknis, pengawas lapangan, hingga kepala unit yang dapat diverifikasi dalam database publik. Semua informasi terlihat sengaja dikaburkan. Mengapa semua diam? Saat kami mencoba mewawancarai satu mantan staf kantor PT KAI Wilayah Timur, ia hanya berkata pelan, "Semua yang kerja di dalam tahu jalur itu bahaya. Tapi kalau angkat bicara, jabatan bisa hilang. Bahkan bisa lebih dari itu." Pernyataan ini mengindikasikan adanya budaya bungkam internal, di mana keselamatan publik kalah oleh rasa takut pada atasan dan sistem birokrasi yang beku. Keluarga Taka, bukan soal satu orang. Ini soal sistem. Salah satu anggota keluarga Taka akhirnya buka suara secara resmi kepada tim kami. Kami tidak menuntut satu nama. Kami menuntut seluruh sistem ini bertanggung jawab. Karena bukan hanya anak kami, besok bisa anak siapapun. Pernyataan ini menyentuh. Karena jelas, kesedihan mereka sudah berubah menjadi tuntutan besar terhadap sistem yang gagal menjaga nyawa. Kesimpulan sementara. Di atas kertas, banyak orang bertanggung jawab. Tapi di lapangan, tidak ada satupun yang tampil menjelaskan. PT KAI menyembunyikan nama, masyarakat hanya diberi alasan teknis. Dan seorang anak 18 tahun mati, tanpa satupun pejabat menyebut namanya. Kami belum berhenti. Berikutnya, kami akan menyusuri jejak internal memo dan laporan yang mungkin mengindikasikan adanya pembiaran atau pengabaian sistemik. Karena dalam kasus ini, bukan hanya relnya yang bengkok, tapi juga nurani mereka yang seharusnya menjaga. Kami masih terus menelusuri lebih banyak dokumen. Jika Anda adalah pihak internal yang mengetahui lebih banyak, hubungi kami secara anonim. Kebenaran tidak bisa ditunda. Berbeda dengan memo perbaikan. Kematian Taka bukan hanya tragedi seorang remaja yang tewas di perlintasan. Ini adalah cermin dari sistem yang memilih diam saat nyawa melayang, dari institusi yang menghindar saat kesalahan menumpuk, dan dari pejabat yang bersembunyi di balik prosedur. Memo-memo yang diabaikan. Petugas yang tak hadir. Lintasan yang rusak tapi tetap dibiarkan terbuka. Dan sekarang, kepercayaan publik yang mulai runtuh. Keluarga Taka mungkin kehilangan anak mereka. Tapi yang lebih besar hilang adalah rasa aman kita semua saat melintasi rel yang seharusnya dijaga. Kami tutup laporan ini dengan satu kalimat yang kami dengar dari seorang warga yang setiap hari lewat lintasan itu. Kalau bukan karena Taka, mungkin kami semua masih percaya rel itu aman. Kami tidak akan diam. Karena ketika sistem bungkam, maka suara rakyat harus lebih nyaring dari raungan kereta. Kami, tim investigasi, akan terus mengawasi. Karena keadilan tak boleh terlindas.